Tunggu sampai dia tenang. Dia itu syok dan sedang menjaga jarak dariku karena menganggap aku pria brengsek. Wajar aja kalau aku Sania, aku juga akan menganggap kakak pria brengsek. Mana ada pria baik-baik yang bayar wanita untuk tidur dengannya semalam. Laki-laki yang seperti itu adalah laki-laki brengsek yang cuma mau bersenang-senang aja. Lalu setelah hamil malah dipaksa tinggal di rumah si pria brengsek yang baru beberapa bulan kenal. Ya, orang takutlah kak, apalagi Sania itu kayaknya punya trauma dengan laki-laki setelah cerai dengan suaminya. Trauma dengan laki-laki, kening Arkana mengerut. Iya, waktu Sania masih jadi pengasuhnya Eli, dia pernah cerita kalau dia tidak akan pernah menikah lagi karena ucapannya itu. Aku beranggapan kalau dia trauma dengan laki-laki, jadi mungkin akan sulit untuknya menikah lagi. Walau kakak serius mengajaknya menikah, penjelasan Marsha malah menghancurkan kepercayaan diri Arkana yang begitu semangat untuk menikahi Sania. Namun ia tak membuat Arkana menyerah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pada Sania. Sudahlah, jangan bahas lagi. Aku mau istirahat. Sebaiknya kau keluar sana, tegas Arkana mengusir Marsha. Marsha cemberut melihat Arkana menyandarkan tubuhnya di kursi kerjanya sembari menutup matanya, lalu ia pun keluar dari sana. Sementara di perusahaan RH, Ratna dan Rafa keluar dari perusahaan itu sembari membawa kardus yang berisi semua barang-barangnya. Hari ini ia diminta datang oleh perusahaan untuk mengambil semua barang-barangnya. Mereka tidak menyangka bahwa mereka benar-benar dipecat, bahkan mereka tidak diberikan gaji bulan ini. Sekarang bagaimana, Raf? Kita nggak kerja di sini lagi. Aku harus ngomong apa sama orang tuaku? Mereka pasti akan marah kalau tahu aku dipecat dari perusahaan ini. Ratna mengeluh saat dirinya dan Rafa sudah ada di dalam mobil dan mobil itu melaju pergi. Bukan cuma kau saja yang menderita, Ratna. Aku juga, bahkan ibuku sekarang masih ada di rumah sakit. Mobil yang sering kupakai juga belunas. Uang 300 juta itu habis cuma demi bayar tes DNA dan dokter temanmu itu yang katanya bisa menyelesaikan masalah kita. Aku juga kasih Pak Amir uang, tapi orang itu tidak melakukan apapun, ditambah biaya rumah sakit ibuku. Aku pusing, jadi tolong jangan mengeluh di depanku. Akhirnya Ratna diam, tapi ia masih tidak tenang. Ia menjadi resah, gelisah, khawatir dengan hidupnya yang menjadi pengangguran. Terlebih ia memikirkan ucapan Arkana yang tak akan membuatnya bisa bekerja di perusahaan manapun. Lalu ia harus bagaimana jika tidak bekerja? Ia juga tidak mau bekerja di perusahaan kecil. Ia pasti akan diremehkan oleh teman-temannya. Sekitar 40 menit perjalanan, Rafa sampai di rumah sakit. Keduanya masuk ke rumah sakit untuk melihat keadaan Bu Jumriah karena hari ini mereka belum menjenguk wanita parubaya itu. Rafa membuka pintu kamar inap ibunya lalu melangkah mendekati Bu Jumriah yang sedang berbaring di sana. Ada Amitah yang menemani ibunya, ada bayinya juga yang tidak punya pengasuh lagi. Pengasuh itu sudah dipecat karena mereka tidak bisa membayar pengasuh itu lagi. Bahkan Amitah tidak memberikan sepeser pun pada si pengasuh. Bagaimana keadaan ibu hari ini? Tanya Rafa. Bu, karena stroke parah yang dialami Bu Jumriah hingga membuat Bu Jumriah sulit untuk bicara lagi. Bibirnya pun menjadi miring dan bahkan ia tidak bisa berjalan dengan benar. Bu Jumriah hanya bisa duduk dan berbaring. Itu pun dibantu oleh Amita atau Rafa. Kata dokter, Bu Jumriah sulit untuk kembali normal, tapi masih ada kemungkinan untuk sembuh. Oleh sebab itu, Rafa tak menyerah untuk membiayai perawatan ibunya. Oke, jangan dipaksakan Bu, kita masih punya banyak waktu, ucap Rafa yang tampak sedih melihat ibunya.
Pak Amir akhirnya datang ke rumah Arkana. Ia ingin memberikan informasi pada Arkana mengenai Ratna dan Rafa, berharap bahwa dirinya akan dimaafkan oleh Arkana lalu diterima kembali di perusahaan RH. Pak Amir tak masuk sendiri, ia dituntun masuk oleh salah satu pengawal Arkana. Ia dibawa langsung menuju ruangan Arkana, namun sebelum masuk, pengawal itu mengetuk sembari memberitahu bahwa Pak Amir sudah datang, biarkan dia masuk sendiri. Tita Arkana. Baik, pengawal itu pun membuka pintu ruangan Arkana, kemudian mempersilahkan Pak Amir masuk ke dalam. Sebelum bicara, Pak Amir membungkuk terlebih dulu di depan Arkana yang duduk di kursi kerjanya. Bahkan Arkana tak mengangkat wajahnya melihat Pak Amir. Arkana tetap sibuk memeriksa dokumennya. Saya datang menemui Anda karena saya punya informasi mengenai Ratna, Tuan Arkana. Akhirnya Arkana mengangkat wajahnya melihat Pak Amir setelah mendengar pria parubaya itu menyebut nama Ratna. Informasi apa yang kau dapatkan? Selama beberapa hari ini saya mencari tahu tentang Ratna dan Rafa. Ternyata Ratna adalah tangan kanan seorang mucikari. Arkana sudah mendapatkan informasi itu lebih dulu dari Liam, jadi ia sama sekali tak terlalu semangat mendengar informasi dari Pak Amir. Namun muncul ide licik dari Arkana yang mungkin bisa menghancurkan mental Ratna dan Rafa. Untungnya apa informasi itu? Sama sekali tidak berguna. Informasi yang kau dapatkan, tidak Tuan, menurut saya ini sangat berguna, karena tidak ada seorang pun yang tahu tentang hal itu. Ratna menyembunyikannya Tuan, termasuk dari keluarganya yang selama ini tahu bahwa Ratna adalah wanita baik-baik. Dengan informasi ini Tuan bisa melaporkan Ratna atas kasus prostitusi. Amir, aku sama sekali tak punya masalah dengan Ratna, jadi tidak ada gunanya aku melaporkannya ke polisi, ucap Arkana yang memang tak mau melaporkan Ratna dan Rafa ke polisi karena menurutnya itu balas dendam ringan. Tapi mereka sudah menipu Anda. Mereka membawa Amita sebagai pengganti dari wanita yang selama ini Anda cari. Bahkan saya dengar wanita bernama Sania itu sangat menderita akibat perbuatan mereka. Ibunya sampai meninggal dan dia bahkan diusir dari rumahnya sendiri. Pak Amir tahu bahwa Arkana menyukai wanita itu. Jadi, ia beranggapan bahwa Arkana pasti akan membantu wanita itu untuk membalas kejahatan Ratna dan Rafa. Oleh sebab itu, ia mengira informasi yang ia dapatkan akan sangat berguna untuk Arkana. Aku sudah memberikan mereka hukuman. Mereka sudah tidak kerja lagi di perusahaanku. Itu sudah cukup. Lalu masalah yang dialami Sania sama sekali bukan urusanku, Amir. Tapi Arkana sengaja menjeda kalimatnya. Ia berdiri dari tempat duduknya, lalu melangkah mendekati Pak Amir. Sambil memegang bahu kanan Pak Amir, Arkana menatap Pak Amir dengan tatapan biasa. Tapi mereka sudah membuatmu kehilangan pekerjaan. Gara-gara mereka kau jadi kehilangan kesempatanmu naik jabatan di perusahaanku. Asal kau tahu, Amir, aku tidak akan pernah meragukanmu kalau saja bukan karena mereka. Jadi bukankah harusnya kau sendiri yang membalas perbuatan mereka? Mereka sudah membuatmu hancur, ucapan Arkana. Ada benarnya bagi Amir, itu sangat mempengaruhi pikiran Amir yang begitu dendam dengan mereka. Senyum seringai tampak di wajah Arkana saat melihat Amir diam dengan ekspresi marah yang terlihat jelas di wajahnya. Ia tahu bahwa Pak Amir terpengaruh dengan ucapannya tadi. Aku berterima kasih atas informasi yang kau sampaikan padaku, tapi sayangnya aku tidak bisa mewujudkan keinginanmu untuk kembali ke perusahaan RH. Walau begitu, aku menghargai usahamu. Karena itu, aku akan memberimu uang. Arkana pun melangkah ke ruang kerjanya. Di sana ia menulis cek senilai 500 juta untuk Pak Amir. Setelah itu, Arkana kembali mendekati Pak Amir, kemudian menyodorkan cek itu. Ini hadiahmu karena sudah berusaha menyampaikan informasi padaku. Pak Amir terkejut melihat nilai uangnya. Ini 500 juta, Tuan. Kenapa Anda malah memberikannya pada saya? Padahal informasi itu tidak penting untuk Anda. Kau sudah tidak punya pekerjaan, tapi kulihat kau butuh uang, dan aku kasihan padamu yang sudah jadi pengangguran. Makanya aku kasih kau uang.
pergunakan sebaik-baiknya untuk sesuatu yang berguna, agar aku tidak menyesal kasih kau uang. Tatapan Arkana tampak dingin melihat Pak Amir. Pak Amir yang melihatnya seketika memahami maksud Arkana. Pria itu memintanya untuk melakukan sesuatu pada Ratna dan Rafa dengan caranya sendiri, sebab Arkana tidak akan pernah memberikan uang sebanyak ini hanya karena belas kasihannya, terlebih pada orang yang sudah berkhianat. Tatapan dingin Arkana pun menjadi bukti dari maksud lelaki itu. Terima kasih Tuan, saya akan gunakan sebaik mungkin, tegas Pak Amir. Bagus, nanti aku juga akan merekomendasikanmu di salah satu perusahaan yang cocok untukmu, tapi terima atau tidaknya tergantung kemampuanmu. Pak Amir tampak senang mendengar bahwa Arkana ingin merekomendasikannya di perusahaan lain. Tak masalah selama ia tak jadi pengangguran. Terima kasih banyak Tuan, kau boleh pergi sekarang. Tita Arkana. Akhirnya Pak Amir keluar dari ruangan itu. Di saat yang sama Liam datang menemui Arkana. Liam, ya, kau awasi Pak Amir dan laporkan padaku semua yang dia lakukan, pinta Arkana. Baik, tapi apapun yang dia lakukan kau jangan ikut campur. Baik, lalu bagaimana dengan Ratna dan Rafa? Apa Anda akan diam saja Tuan? Tanya Liam penasaran dengan rencana Arkana. Aku sudah punya rencana untuk mereka, tapi kau tidak perlu turun tangan sendiri Liam. Oke baik, ayo siapkan rapat online-nya sekarang, Tita Arkana. Baik, Liam pun segera membuka laptopnya dan layar LCD-nya di sana. Saat Liam sibuk menyiapkan rapat online-nya, Arkana sibuk dengan ponselnya. Pria itu sedang menerima pesan dari Sania. Sania meminta izin untuk check up di rumah sakit. Arkana tentu memberi izin pada Sania. Perempuan itu harus diantar oleh pengawal. Di kamar sebelah di mana Sania berada, perempuan itu sedang siap-siap untuk ke rumah sakit. Setelah siap ia keluar dan melihat ada Taksa di depan kamarnya. Kamu, Taksa, Bu Sania, Tania. Sania tampak tak senang melihat Taksa. Bukan karena tidak suka dengan pria itu, tapi ia tidak suka jika ia harus diawasi oleh pengawal Arkana. Namun ia juga tak bisa membantah Arkana. Pada akhirnya Sania pergi bersama Taksa ke rumah sakit. 1 jam kemudian, Saniah kembali dari rumah sakit dengan penuh amarah. Ia masuk ke rumah dan tak sengaja melihat Boni menuruni tangga. Mbak Boni, serunya. Iya, di mana Pak Arkana? Tanya Sania. Ada di ruang kerjanya, beliau sedang rapat, balas Boni. Saya mau ke sana sekarang. Sania pun berjalan menaiki tangga. Tunggu sebentar, seru Boni. Saat Sania menaiki 2 anak tangga, Sania menghentikan langkahnya lalu menoleh. Ada hal penting yang harus saya sampaikan sama Pak Arkana. Ini nggak boleh ditunda. Oke, saya nggak larang, cuma kata Tuan Anda nggak boleh naik tangga. Pakai lift saja supaya Anda tidak terlalu capek. Saya mau lahiran normal dan naik turun tangga bagus untuk saya. Jadi saya tolak perintah Pak Arkana, tegas Sania. Sania terlihat marah hingga Boni tak berani melarang lagi. Ia membiarkan Sania naik lantai atas menggunakan tangga. Sampai di atas, Saniah langsung mengetuk pintu. Lalu Liam datang membuka pintu untuknya. Ada masalah apa San? Tanya Liam. Aku mau ketemu Pak Arkana. Mana dia? Tanya Sania. Ada di dalam dia. Liam belum selesai bicara, Sania sudah menerobos duluan. Perempuan itu melangkah dengan langkah cepat menghampiri Arkana yang sedang duduk di kursi kerjanya. Pria itu terkejut melihat Sania masuk. Sampai kini berdiri di hadapannya. Ada apa? Tanya Arkana serius. Ia tahu bahwa ada hal yang sangat penting. Sampai Sania masuk ke ruang kerjanya seperti itu. Bahkan mukanya tampak kesal. Anda itu benar-benar menyebalkan. Udah kasih saya pengawal, terus ngatur jadwal lahiran saya. Memangnya Anda siapa? Anda itu bukan siapa-siapa saya. Jadi stop ngatur hidup saya, teriak Sania marah. Tadi siang waktu aku kirim pesan supaya kamu diantar sama Taksa, kamu baik-baik saja, tapi kenapa sekarang marah?
Tanya Arkana, tak paham dengan Sania yang tiba-tiba saja marah padanya. Pengawal oke, saya masih bisa terima. Saya paham maksud Anda. Anda takut saya kabur, tapi tidak dengan rencana lahiran saya. Saya mau lahiran normal, tapi Anda malah menjadwalkan saya untuk sesar. Saya nggak suka cara Anda ini. Anda sudah menekan saya dan saya sangat tertekan. Hal yang membuat Sania sangat marah sampai mendatangi Arkana adalah saat dokter memberitahunya tentang tanggal lahirannya 4 hari kemudian, dan Arkana tidak mengatakan apapun padanya. Jika bukan dokter yang memberitahunya, ia tak akan tahu. Oke, tenang dulu. Sekarang kita bicarakan di tempat lain. Ayo. Arkana pun berdiri dari tempat duduknya lalu menarik Sania untuk keluar dari ruangan itu. Namun Sania menghempas tangan Arkana darinya. Jangan ngatur-ngatur saya lagi. Saya nggak mau diatur-atur sama orang yang nggak ada hubungannya sama saya. Siapa bilang aku nggak ada hubungannya sama kamu? Aku ayahnya dan aku berhak ngatur apapun yang menyangkut anakku. Cuma karena nyumbang satu kecebong, kamu seenaknya ngatur semuanya. Saya nggak suka ya, teriak Sania, tak mau kalah dari Arkana. Namun ucapannya membuat Arkana terkejut, terlebih dengan orang-orang yang ternyata tersambung online di sana. Para bawahan Arkana yang terlihat di layar LCD mendengar pertengkaran mereka. Wajah mereka yang terpampang di layar LCD melongo melihat atasan mereka bertengkar dengan seorang perempuan hamil. Pokoknya saya nggak mau ngikutin Anda, lanjut Sania yang tak mau rencana lahirannya diubah oleh Arkana. Arkana tidak mengatakan apapun lagi. Lalu Sania berniat pergi, namun tanpa sengaja ia menoleh ke sebelah kanan di mana layar LCD itu terpampang. Matanya membulat sempurna melihat banyak orang di layar itu menatap ke arahnya. Lalu ia menoleh kembali melihat Arkana. Anda sedang apa? Tanya Sania yang sudah bicara pelan, tak lagi meninggikan suaranya. Aku sedang rapat online, jawab Arkana, membuat Sania semakin syok. Bahkan ia sangat malu berada di sana, dan dengan penuh rasa malu ia berjalan cepat meninggalkan ruangan itu. Saking marahnya sama Arkana sampai ia tidak memperhatikan sekitarnya. Kita lanjutkan pembahasan tadi, kata Arkana yang kembali tenang. Namun para bawahannya di sana tampak khawatir. Apa Anda baik-baik saja? Tanya salah satu bawahan Arkana. Tidak perlu khawatirkan hal itu. Itu cuma masalah biasa yang terjadi pada ibu hamil. Emosinya kadang meluap-luap. Kalian yang sudah menikah dan punya anak pasti sudah pernah melihatnya. Para bawahannya itu akhirnya mengerti setelah mendengar ucapan Arkana. Mereka berpikir masalah tadi adalah masalah rumah tangga, hingga mereka yang tadinya khawatir kini tersenyum. Ayo lanjutkan, sampai mana tadi kalian bahas proyek itu? Salah satu dari mereka pun melanjutkan pembahasannya, sedangkan Arkana duduk mendengarkan, tapi sebuah senyuman tampak di wajahnya karena mengingat amarah Sania tadi yang langsung menerobos masuk ke ruangannya. Ia sama sekali tak marah, malah menganggap itu lucu. Jadi di matanya aku cuma menyumbangkan satu kecebong, batin Arkana yang terus tersenyum mengingat ucapan Sania. Kakak itu harus lebih peduli dengan perempuan, apalagi sama perempuan yang kakak hamili. Kakak memang belum jadi suaminya Sania, tapi kakak kan ayah dari anaknya, jadi dapat perhatian dari pria yang sudah menghamili kita itu sangat berpengaruh. Sekitar 15 menit lalu, setelah Arkana selesai rapat, ia bertanya pada Marsha cara membujuk perempuan hamil. Marsha pun memberi nasihat agar Arkana lebih memperhatikan Sania. Oleh sebab itu, Arkana datang ke kamar Sania dengan membawa makanan untuk perempuan itu. Kini ia sedang berdiri di depan kamar Sania, tapi entah kenapa ia merasa gugup bertemu dengan Sania setelah melihat amarah Sania sejam lalu. Sania, seru Arkana, namun tak ada jawaban dari dalam kamar itu. Ini aku boleh masuk nggak? Masih tak ada jawaban atau suara langkah kaki
di dalam, hening seolah tak ada siapapun. Aku bawa makanan untukmu, ini bagus untuk ibu hamil. Sania tak menjawab hingga Arkanah memilih diam dan malah menempelkan telinganya di pintu kamar untuk mendengar yang terjadi di dalam. Namun sama saja masih hening. Sania, aku datang untuk bahas rencana lahiranmu. Suara langkah kaki akhirnya terdengar. Arkanah yang mendengarnya seketika berdiri tegak di sana dan pintu kamar itu pun dibuka. Ternyata Sania hanya peduli dengan masalah itu. Jika saja ia tahu, sejak tadi ia akan memberitahu Sania maksud kedatangannya. Boleh aku masuk? Aku perlu bicara serius denganmu, kata Arkanah sembari melihat Sania berdiri di depannya. Sania menghela nafas lelahnya melihat Arkanah yang ingin masuk bicara dan ia tak bisa menolak. Dengan terpaksa ia menggeser tubuhnya ke samping agar pria itu bisa masuk ke dalam. Silahkan masuk, terima kasih. Akhirnya Arkanah melangkah masuk ke dalam, kemudian menyimpan makanan yang ia bawa di atas meja kecil di sana. Setelah itu ia duduk di sofa. Sekarang bicaralah, pinta Sania yang kini berdiri di depan Arkanah. Kamu duduk dulu, gak enak bicara kalau kamu berdiri begitu. Sania pun duduk di sofa, tepat di depan Arkanah. Raut wajahnya begitu serius menatap Arkanah yang bermuka datar. Sekarang saya sudah duduk, kata Sania yang tak sabar ingin mendengar sesuatu dari Arkanah. Oke, jadi gini, masalah jadwal lahiran itu memang aku yang atur. Itu karena aku tidak mau terjadi sesuatu sama kamu. Katanya anak pertama itu sulit keluar, butuh berjam-jam sampai dia keluar. Bahkan ada sampai sehari semalam merasakan sakit, tapi anak itu belum juga lahir. Dan aku juga pernah menyaksikan Marsha saat melahirkan Eli. Itu sulit sekali, Sania. Makanya aku atur jadwal operasi supaya kamu tidak merasakan sakit sampai berjam-jam. Saya tahu Pak Arka berniat baik sama saya, tapi saya itu merasa nggak dihargai aja. Padahal saya yang hamil dan saya juga yang melahirkan anak ini. Harusnya kalau Pak Arka mau putusin sesuatu yang menyangkut anak saya, bisa bilang dulu sama saya, nggak perlu tahu lebih dulu, nggak kayak orang bodoh. Aku minta maaf soal itu. Arkana menyesal setelah mendengar keluhan Sania tentang sikapnya. Ia sungguh tak tahu jika sikapnya itu malah membuat Sania merasa tidak dihargai. Terus selama ini Pak Arka ternyata ngawasin saya. Pak Arka tahu semua kondisi saya setiap kali saya check up di rumah sakit. Bahkan Anda tahu jenis kelamin anak saya. Padahal saya nggak pernah cerita sama Anda. Itu yang saya nggak suka dari sikap Anda pada saya. Saya benar-benar merasa tertekan dan merasa tidak aman karena selalu diawasi seperti kriminal. Sejak datang kembali ke rumah ini, Sania memang mulai merasa aneh dengan Arkana yang menyiapkan kamar mewah untuknya, dan kamar itu sudah didekorasi. Ia pun tahu bahwa kamar itu dipersiapkan untuk anaknya, dan itu membuat Sania makin tak terima karena berpikir bahwa Arkana akan mengambil anaknya. Ditambah pengawal yang harus mengikuti kemanapun ia pergi. Sania masih diam, namun ia tidak bisa diam lagi setelah tahu dari dokter tentang jadwal lahirannya. Bahkan ia tahu dari dokter itu bahwa selama ini Arkana selalu tahu kondisi kehamilannya. Sania merasa bodoh, merasa sudah dipermainkan oleh Arkana, dan merasa bahwa ia tak penting sampai Arkana tak memikirkan bagaimana perasaan seorang ibu yang menanti kelahiran bayinya dengan caranya sendiri. Aku cuma mau tahu keadaan kamu, dan selain kondisimu, aku tidak ikut campur apapun tentang hidupmu selama ini. Tapi sekarang berbeda, Sania. Kau butuh seseorang yang menjagamu dari orang yang berniat jahat padamu. Karena itu aku bersikap begini. Ini semua demi keselamatan kamu, termasuk rencana kamu yang mau lahiran tanpa operasi. Aku cuma ingin kamu tidak terlalu merasakan sakit. Tapi kalau rencanaku buat kamu tidak senang, it's okay.
Aku nggak akan ganggu, terserah kamu. Akhirnya Sania diam. Perempuan itu hanya menatap Arkana sembari memegang perut besarnya. Arkana tahu bahwa Sania sudah lebih tenang dari sebelumnya. Meski perempuan itu masih terlihat waspada terhadapnya. Masih ada yang mau kamu bicarakan? Tanya Arkana sebelum keluar dari kamar itu. Gak ada, sudah cukup. Oke, kalau gitu aku pergi. Akhirnya Arkana beranjak dari tempat duduknya, lalu memutar tubuhnya untuk pergi. Pak Arka, namun Sania tiba-tiba memanggil dengan suara pelan. Itu membuat Arkana segera menoleh ke Sania. Ya, saya sudah mengganggu rapat Anda tadi. Sikap saya yang masuk tanpa izin lalu marah-marah pada Anda pasti buat Anda sangat malu di depan semua bawahan Anda. Karena mungkin nggak ada orang yang melakukan hal itu pada Anda kecuali saya. Saya sungguh minta maaf. Arkana adalah pengusaha yang sangat dihormati di kota ini. Namun pria itu malah dibentak oleh seorang wanita dari kalangan bawah di depan para bawahannya. Hal itu membuat Sania merasa bersalah atas sikapnya itu. Aku memang tidak pernah menerima perlakuan buruk seperti itu pada seorang perempuan. Bahkan semua bawahanku tidak ada yang berani menatapku dengan angkuh ataupun mengeluarkan suara kerasnya hanya untuk mengeluh padaku. Ucapan Arkana semakin membuat Sania merasa bersalah dan ia tetap diam di sana. Kecuali keluargaku, aku tidak pernah mempermasalahkan keluhan mereka dan orang-orang pun menganggap itu wajar. Sama seperti sikapmu tadi, mereka yang melihatmu menganggap itu wajar. Jadi jangan merasa bersalah dan pikirkan saja kondisimu. Sebentar lagi kau akan melahirkan bayimu. Sania masih diam. Ia mencoba mencerna semua yang dikatakan Arkana padanya.